Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam Jumat bisa kumpul di sini ya. Di saat orang di kasur, kita di kantor ya, luar biasa ya. Nah Bapak Ibu, saya mungkin yang paling antusias ketika program ini muncul ya, yaitu tim elit. Itu luar biasa. Semenjak dimunculkan itu saya masya Allah antusias dan langsung sosialisasi kepada mitra-mitra saya. Nah, karena ini ada tantangan tersendiri, betul ya? Betul. Ada tantangan tersendiri dan ada harga diri kalau saya lihat di situ. Jadi kalau banyak orang harga dirinya siap diinjak-injak. Nah, miskin itu banyak orang nggak apa-apa deh aku miskin. Tapi kalau elit, tim elit ini seperti harga diri, maka ada mutunya. Kalau dibilang tim elit, jawabannya apa? Loh, gimana? Tim elit prestasi adalah harga diri. Nah, itu berarti harga diri Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah yang sering hadir ke sini itu ilmunya kan ya seperti itu aja kan, betul ya? Diulang-ulang. Maka sering saya sampaikan di home sharing saya, kalau pemateri saya, kunci sukses di bisnis ini, kalau kita analisa orang-orang itu yang sukses kuncinya cuma dua Bapak Ibu. Kuncinya cuma dua. Setelah dapat ilmu mau praktekkan. Itu aja. Masalahnya kita sering datang ke sini tapi prakteknya bukannya kurang, tapi kadang enggak Bapak Ibu. Belum maksimal. Nah, bisa jadi mohon maaf, niat kita perlu ditata. Kadang hadir itu butuh dioyak-oyak, butuh dipaksa, keikhlasannya kurang. Ya, kalau saya nggak mau datang, mending nggak datang saya, daripada saya nggak ikhlas kayak gitu. Ketika apa? Nanti keberkahan yang kita dapat dari mentor itu kurang. Ya, jadi mentor sudah semangat nyampaikan materinya, bayangin Bu Novi presentasi harusnya pre-rusuh itu nggak boleh ngasih materi sebenarnya ya. Ya, cukup pre-ambasador dilatih untuk ngasih materi, ya, new leader, star leader udah cukup sebenarnya. Ya, Bu Novi itu nanti posisinya hanya di closing. Materinya itu aja diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Tapi kenapa kita ini enggak? Nah, kenapa kita ini enggak sukses-sukses kayak gitu ya? Kenapa kita ini prakteknya di lapangan tidak sesuai dengan arahan mentor, sehingga kita mengatakan ternyata bisnis ini susah. Ternyata bisnis ini tidak semudah apa yang dikatakan Pak Anang misalnya, Masya Allah 8 bulan bisa dapatkan pencapaian lunas utangnya 650 juta kan gitu ya. Kok gak semudah itu ketika disuruh diterapkan ke mitra-mitranya? Berarti ada yang salah Pak. Bisa jadi ada yang salah. Kedua, memang inilah uniknya bisnis ini ya. Ada yang gak bisa sama sekali prospek tapi closingannya banyak. Ada gak seperti itu? Ada gak bisa ngomong, tidak sebagus presentasinya Mas siapa? Samsuri, tapi closingnya banyak, betul ya? Itulah uniknya bisnis ini Bapak Ibu. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah ATM itu Bapak Ibu. Amati, tiru, manut. Amati setiap pembicara yang ada di depan. Walaupun diulang-ulang berkali-kali, amati aja terus. Kenapa kita harus menguasai materi itu? Karena Bapak Ibu tidak selamanya hanya menjadi penonton. Tidak selamanya Bapak Ibu hanya menjadi penyimak, pendengar ya, tidak selamanya Bapak Ibu. Tapi saatnya Bapak Ibu nanti akan menjadi pembicara, motivator buat siapa? Buat mitra-mitra Bapak Ibu ke bawah. Bukan ke crossline, tapi ke bawah. Di situ latihannya. Maka ilmu itu harus sering diulang ya. Bisa ngomong lancar itu kenapa? Terbiasa. Karena terbiasa. Nah, butuh namanya terbiasa Bapak Ibu. Ya, tadi kita lihat di sini pematerinya kan luar biasa ya. Bulia menjelaskan itu udah terbiasa. Apalagi Pak Anwar itu luar biasa. Kenapa? Karena setiap home sharing berkah ABCS ya Pak Anwar pematerinya. Saya jarang tampil, saya paling sesi akhir. Pak Anwar, Abayadi, ada Bulia kayak gitu. Saya terus tampilkan seperti itu. Agar apa? Agar dia menguasai materinya. Agar di luar kepala kayak tadi Samsuri ini kan gitu luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu kembali kepada hati kita ya. Coba evaluasi ya. Kadang kita berangkat butuh dipaksa apa tidak?
Kedua, kadang kita sudah ikhlas tapi pernah nggak kita ngarahkan mitra-mitra kita? Nah, kayak gitu. Katanya mau terduplikasi 15 bulan sukses. Kadang kita hadir ke sini tapi kita tidak pernah mengajak mitra-mitra kita. Bisa jadi loh, mitra-mitra kita nggak tahu alamat Pandugo loh ya. Ada loh, mitra-mitra kita lama tidak di Japri, akhirnya Pak, ya sudah paling saya ini pasrah deh, paling sudah tidak diperhatikan gitu ya. Karena mungkin mohon maaf seperti saya contohnya, mitra saya begitu besar sekali di grup, saya hanya komunikasi di grup, ngasih motivasi itu saja. Jarang sekali saya Japri, karena saya sudah sampaikan, saya akan mementori, membantu sesuai dengan apa yang saya inginkan, bukan sesuai dengan yang kamu inginkan. Karena apa yang saya arahkan ini sudah saya praktekkan gitu. Karena ada mitranya itu minta dibantu sesuai dengan keinginan dia, betul ya? Kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Seorang mentor itu harus membantu mitranya dengan cara yang sudah ada caranya yang diajarkan oleh mentor-mentor kita seperti Bu Nova pagi. Caranya gimana? Seperti ini. Jadi kita itu tidak mengikuti caranya mitra. Contoh misalnya kita mau home prospect. Ya, kita tidak ingin dia membuatkan agenda, tetapi kitalah yang membuatkan jadwal, tanggalnya, harinya, bulannya, jamnya itu kita, bukan mitra yang menentukan. Kenapa? Karena mentor-mentor ini sudah luar biasa, jadwalnya pastinya padat, kan gitu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi coba evaluasi lagi, ya evaluasi lagi agar semua materi yang didapatkan itu penuh dengan keberkahan. Bisa jadi ilmunya nggak berkah, sehingga prakteknya pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya gitu ya. Nah, offline dan online itu singkat saja Bapak Ibu, karena sekarang zamannya sudah digital, harus online, semuanya harus online Bapak Ibu. Offline pun harus tetap jalan, karena hasil dari online dan offline pun pasti berbeda kualitasnya nanti. Ya, coba angkat tangan teman-teman yang gabung di bisnis ini secara offline. Siapa yang closing di bisnis ini secara offline? Offline loh ya, bukan tahu bisnis itu loh. Pak Anang offline, Pak Anwar offline, Bulia offline. Ini offline. Coba yang online, siapa yang gabung bisnis ini online? 1, 2, 3. Kita bisa lihat dan bisa mengukur kemampuan dan hasil kualitasnya. Karena offline itu benar-benar perjuangannya itu kelihatan. Ya, tenaganya, pikirannya, finansialnya. Kemudian apa? Di lapangan kita nggak tahu bahayanya, ditabrak motor mungkin, naudzubillah, mitra saya ditabrak, kemudian mohon maaf, dirampas handphonenya, tasnya dirampas, handphonenya dirampas, diambil. Itu terjadi di mitra-mitra saya, ada beberapa, termasuk salah satunya Bu Suryanti. Itu dijatuhin begalnya, ditarik handphonenya. Daripada motornya hilang, mending dia kasihkan tasnya. Handphonenya hilang, tasnya hilang, dan dompet-dompetnya hilang. Itu Bu Yanti. Itu luar biasa. Dan itu Bu Yanti saya dapatkan secara offline. Kualitasnya beda Bapak Ibu. Jadi jangan bilang, online aja lah, duduk manis di rumah. Enggak bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang saya lihat hari ini, inilah kelemahan kita. Jadi lihatlah kelemahan kita juga Bapak Ibu. Ternyata kebanyakan mitra PT Best, kenapa kok tidak closing? Satu, dia fokus pada pencapaian seseorang. Oh enak ya, dia bisa closing bolak-balik, nge-share, dan dia bertahan di TPL hanya lewat handphone. Dia hanya melihat itu saja, tapi dia tidak melihat potensi yang ada pada dirinya. Dia tidak menggali potensinya. Dia ini sebenarnya harimau macan, tapi dia melihat dirinya itu seperti keledai. Ini nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu ini belum mengeluarkan potensi yang besar pada diri Bapak Ibu ini, dan itu belum keluar Bapak Ibu. Kalau dikeluarkan, wah bisa merekam orang yang ada di depan. Coba mengaum Bapak Ibu. Itu belum dikeluarkan Bapak Ibu. Aungan Bapak Ibu ini luar biasa loh Bapak Ibu ya. Jadi ketika ilmunya sudah dapat Bapak Ibu, pasti bertindaknya benar, caranya benar, actionnya benar. Jadi offline itu adalah Bapak Ibu, offline ini adalah cara-cara mentor-mentor kita sukses dulu, dan itu tidak bisa dilupakan. Saya pun closing
Saya pun di closing itu secara offline oleh Ustaz Ilizam. Walaupun 3 bulan saya di prospek Bapak Ibu baru closing. Ya. Bulia saya closing itu pun secara offline. Pak Anwar ini hampir setahun dan Bu Hanum ini kita prospek itu secara offline juga. Kualitasnya beda Bapak Ibu. Trustnya beda Bapak Ibu. Ya, jadi orang yang didatangi ini mengatakan seperti ini. Saya sebenarnya sudah tahu PTBS ini setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun yang lalu. Tapi kenapa saya nggak gabung? Saya menunggu ada orang hebat mendatangi saya dan menggandeng saya untuk sukses. Itulah Bapak Ibu semuanya. Apakah ribuan orang sudah menyimak informasi ini? Sudah. Apakah mereka sudah tahu dari online? Sudah. Kenapa kok belum bergabung? Karena mereka masih menunggu orang-orang yang luar biasa menggandeng tangannya. Datang ke rumahnya, ya. Ketemu di jalan, ketemu di pinggir jalan. Pak, aku sebenarnya sudah tahu bisnis ini. Tapi kenapa saya kok belum gabung? Nah itu saya katakan untuk Rizal. Saya mau menunggu orang yang mau mengajak saya untuk sukses secara offline. Orang yang ketemu, tatapan mukanya jelas, nggak tempang, nggak bisu, nggak pijet, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi ini gaya-gaya lama Bapak Ibu yang sudah diterapkan oleh mentor-mentor kita dan diturunkan kepada kita. Sayang ilmu ini tidak kita terapkan. Nah di bawah itu berbender-bender brosur kok gak habis-habis. Ada apa? Nah ini pertanyaan buat kita. Berarti Bapak Ibu belum menduplikasikan cara mentor kita sukses di awal. Itu belum. Maka Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah fokuslah pada apa? Pada apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jangan fokus kepada apa yang tidak bisa Bapak Ibu lakukan. Online, bolak-balik gini gak sukses-sukses berbulan-bulan gak ada. Buat TikTok gak ada yang nge-lag, gak ada yang gak ada yang jantri. Bolak-balik gini-gini depan panci, gak ada. Akhirnya ujung-ujungnya, mohon maaf, ujung-ujungnya oh enak ya jadi afiliator, udah tak jualan panci ya kan. Ujung-ujungnya ke situ. Allah. Lebih parah lagi ujungnya tadi yang dikatakan Bu Novi. Mending gabung aja di tim saya. Enak di sana, dibantu sampai sukses, dikasih mitra. Berapapun mitra yang dikasih Bapak Ibu, saya pasti tidak akan sukses. Betul. Karena kesuksesan itu ada pada diri Anda Bapak sendiri. Betul. Karena yang dikasih hanya 1 jalur Bapak Ibu. Kalau 2 jalur gak bakalan. Betul. Ya saya aja naruh di bawahmu, silakan diisi kiri kanan. Saya kasih 100 mitra atas sama ID saya, silakan isi kiri kanan. Dan mungkin Bapak Ibu cari di mana aja, nggak mungkin. Dikasih 1000 1 jalur, nah satunya PR-nya Bapak Ibu. Nah kalau di ABC sudah nggak bisa bergerak, sudah nggak bisa closing, mau pindah di 1000 tempat, ya sama aja hasilnya. Betul. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming di luar sana. Jangan mudah terpengaruh dengan itu dengan iming-iming dan bentuknya apapun. Kenapa? Karena saya pastikan Bapak Ibu, ABC sedang terbaik di Jawa Timur ini. Bahkan di luar Jawa Timur. Gitu Bapak Ibu. Maka tugas Bapak Ibu adalah bagaimana caranya ya kita ini menjaga komunitas ini, khususnya ABC ini kita jaga. Ya. Bagaimana caranya? Ya jangan sering ngobrol dengan crossline Bapak Ibu. Yang di luar ABCS loh ya. Di ABCS ini wajib Bapak Ibu ngobrol. Karena kayak seperti ini saya dengan Bapak Ibu saya kasih materi tidak ada manfaatnya buat saya. Ya, karena crossline kayak gitu. Jadi Bapak Ibu boleh konsultasi, boleh ngobrol, boleh sharing dengan sesama ABCS. Maka kenapa kita di home sharing itu atau home prospect kita share flyer kita? Tujuannya adalah Bapak Ibu mau bergabung dengan kita. Pak Anang buat kegiatan di Gresik di share, ya di share. Dan kemudian siapa? Pak Samsuri punya kegiatan kemarin 5 di share. Tujuannya apa? Agar kita ini sesuai dengan arahan mentor, agar sesuai dengan mutu dan misi-visi ABCS, yaitu bersatu untuk sukses bersama. Nah ini dijaga Bapak Ibu, dijaga. Jangan menjadi provokator di belakang. Ya, satu dengan yang lain kemudian ngobrol itu lebih enak ya. Iya, kita ikut pindah yuk. Jangan Bapak Ibu. Ini bahaya. Katanya enak,
Katanya enak, tapi nggak tahu ketemu Nabi sebulan, 2 bulan, 3 bulan bukan terobat bodoh ya. Sama Bapak Ibu, sistemnya sama, ya. Bonus yang didapatkan pun sama Bapak Ibu. Apa yang kita makan sama, bisnis sama, produknya sama, sistemnya sama. Gak ada yang bedakan. Maka kembali kepada diri kita sendiri Bapak Ibu, ya. Kembali kepada diri kita sendiri. Kalau sudah dimulai, ayo tuntaskan Bapak Ibu. Tuntaskan Bapak Ibu. Jangan pernah lelah Bapak Ibu. Kalau sudah capek, lelah, berhenti sebentar aja, tidur, bangkit lagi Bapak Ibu. Jangan tidur terus, ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidur 3 bulan, yang terjadi apa? Bayangi kalau Bapak Ibu tidak tidur 3 bulan itu, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Sesuatu yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu berhenti seminggu, 2 minggu, coba bayangin Bapak Ibu follow up seminggu, 2 minggu, lakukan apa yang diarahkan mentor, maka apa yang Bapak Ibu dapatkan? Di luar dari prediksi yang Bapak Ibu capai. Bisa jadi Bapak Ibu mendapatkan orang yang luar biasa, yang jauh lebih hebat daripada Bapak Ibu. Motivasi suksesnya jauh lebih besar, waktunya mengerjakan bisnis ini jauh lebih banyak, relasinya jauh lebih besar, paket yang diambil jauh lebih banyak. Tapi sayang, 1000 sayang, dia berhenti sebulan 2 bulan, harusnya di situ dia masuk. Gabungnya di saya, alhamdulillah, Ibu berhenti. Coba nggak berhenti, gabungnya di Bapak Ibu semuanya. Seperti itu Bapak Ibu konsep bisnis ini. Jadi jangan sia-siakan waktunya Bapak Ibu. Jangan bermain dengan waktu, ya. Prospek terus Bapak Ibu, ya. Kalau tidak bisa offline, online Bapak Ibu. Nggak bisa online, offline. Artinya apa? Ketika ada waktu, kerjakan offline. Saya Bapak Ibu jujur, ketika ngajar Bapak Ibu, kalau saya hitung hampir, karena saya takut diblokir, ya 1, 2, 3 jam itu hanya saya japri paling 20-30 orang. 3 jam kemudian baru saya lanjutin lagi, 3 jam kemudian saya lanjutin lagi, 3 jam kemudian saya lanjutin lagi. Perjalanannya ke sini itu hampir 28 orang saya japri. Hukumnya probabilitas Bapak Ibu. Kalau mau omset mingguan, kerjakan dari harian. Dari harian Bapak Ibu. Untuk bisa menghadirkan ke sini, Bapak Ibu nggak bisa mengundang cuma 3 orang. Alhamdulillah siap hadir. Udah beli tiket siap hadir 2 orang. Ujung-ujungnya jam 12 kurang 5 menit diajak. Mohon maaf ya, nggak bisa hadir, hujan, gerimis, anak saya nangis, kucing saya melahirkan dan sebagainya. Banyak alasan. Kenapa? Karena yang dia fokus pada 2 orang. Coba Bapak Ibu lakukan setiap hari. Japri 10 orang, datangi berapa orang. Misalnya 10 orang di Japri, datangi 5 orang sehari. Begitu terus dilakukan setiap hari. Saya yakin Bapak Ibu, insya Allah, kalau hanya 1 orang yang hadir, insya Allah bisa Bapak Ibu. Bisa, saya yakin bisa. Kalau hanya 1 orang, lebih dari itu alhamdulillah. Tapi kalau Bapak Ibu hanya yang di Japri fokus pada 10 orang dan tidak ada yang hadir, wajar dong. 100 orang yang dihadirkan Bapak Ibu, yang di Japri, yang hadir 1 loh, itu bagus Bapak Ibu. Bagus itu Bapak Ibu. Tapi ingat, yang 99 orang ini bukan berarti dia tidak tertarik, bukan berarti dia tidak mau gabung. Katakan pada diri Bapak Ibu semua, oh ini masih menunda. Bukan dia tidak tertarik dan bukan tidak mau gabung, tapi masih menunda untuk gabung. Bisa jadi, mohon maaf, banyak alasan. Mau mengumpulkan uang, mau melihat panjenengan sukses, ya, mau lihat buktinya, betul ya? Iya, nanti di acara tanggal 19 kita akan bahas ini Bapak Ibu ya, terkait tentang bukti dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, intinya satu pesan saya Bapak Ibu, fokuslah apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jangan pernah fokus pada apa yang tidak bisa Bapak Ibu lakukan. Di luar sana banyak seperti ini tadi Mas Ayi, kok mampu dia online bagus hasilnya? Ya kita mungkin nggak mampu di situ. Jangan fokus di situ. Berminggu-minggu udah coba dan gagal di situ. Itu lakukan aja 2%, 10%, sisanya 99% offline. Itu Bapak Ibu ya. Kata Pak Bambang tadi sudah di riset, 99% orang Surabaya belum gabung di PTBS. Betul. Kalau Bapak Ibu mau kesini terus setiap hari ini Bapak Ibu ini loh, yang lain datangin rumahnya, aku tunggu kamu dari kemarin. Saya sudah tahu dari online tapi bujukan paling ikut. Tapi karena sampai datang bisa aku tak gabung di jalan-jalan. Jadi itu Bapak Ibu, jangan lihat saya. Itu sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Saya sudah praktekkan dengan Ustaz Ilham di awal-awal bergabung. Saya sudah habis-habisan di bisnis ini Bapak Ibu.
Ya, coba katakan siapa yang bekerja hari ini, yang jadi karyawan. Nah, sama Bapak Ibu, saya bekerja Bapak Ibu, tapi saya maksimalkan sisa waktu saya untuk benar-benar optimal di bisnis ini. Di saat panas saya optimal Bapak Ibu, di saat hujan saya optimal, di saat sakit pun saya bisa optimal Bapak Ibu. Kenapa? Bisnis ini Bapak Ibu uangnya besar, uangnya banyak Bapak Ibu. Garuk uangnya itu, ambil uangnya itu, Bapak eman Bapak Ibu kalau nggak diambil. Banyak uangnya di sini Bapak Ibu. Sangat disayangkan kalau terlalu lama ngambilnya. Ayo Bapak Ibu berjuang. 2025 ini mari kita awali dengan penuh kebaikan dan dengan penuh perjuangan. Bolehlah kemarin 2024, 2023 belum bisa maksimal, tapi ingat 2025 jangan sampai terulang kembali. 2025 harus menjadi pencapaian. Yang belum dapat motor harus dapat motor sebanyak mungkin. Yang sudah dapat mobil terus perbanyak mobilnya. Yang sudah dapat Pajero terus kejar rusuhnya seperti saya. Saya akan berjuang. Bismillah, 2025 saya akan buktikan kalau rusuh tembus saya. Amin. Yang belum dapat Pajero saya yakin rusuh pun bisa. 2025. Yang penting satu Bapak Ibu, kerjakan dengan totalitas. Dan satu lagi Bapak Ibu, ini terakhir, harus penuh dengan ancaman. Betul. Bisnis ini Bapak Ibu harus penuh dengan ancaman. Betul. Kalau Bapak Ibu tidak mengancam diri Bapak Ibu nggak akan bisa sukses. Karena satu-satunya yang bisa mengancam Bapak Ibu adalah diri sendiri. Betul. Ya, diri sendiri. Ancamannya apa? Contoh Bapak Ibu, kalau di belakang itu ada harimau, terus di belakang, di depan Bapak Ibu tanah kosong luas. Kira-kira Bapak Ibu mau menghadap belakang atau lari? Ini kan ancaman Bapak Ibu. Ini kan ancaman. Buatlah ancaman dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri. Ancaman apa? Yang masih ngekos kontrak, itu jadikan ancaman. 2025 bismillah, kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa lebih. Beli rumah nilainya 5M. Pasti bisa, yakin gak? Ini malam Jumat, setiap yang ucapan itu terkabul. Salah, saya doakan semuanya bisa sukses 2025. Yang belum punya rumah bisa beli rumah. Rumahnya bukan di kampung-kampung, tapi rumahnya yang luas ya. Amin. Tidak cukup diaminkan, tapi butuh perjuangan. Totalitas. Perjuangan dan doa. Perjuangan dan doa. Berjuang tanpa doa itu namanya sombong, Bapak. Tapi berdoa, ya Allah, Pajero. Tapi tidak bergerak, tidak action. Ya, itu sama saja bohong. Duduk malam Pajero pegang tasbih panjangnya 5 meter. Pajero pinjam sama Pak Diri itu. Gak bisa Bapak Ibu. Butuh perjuangan. Ya. Bapak Ibu melihat saya yang Pajero tidak mudah. Nggak semudah yang Bapak Ibu lihat hari ini saya duduk, nggak mudah Bapak Ibu. Saya lelah Bapak Ibu. Dulu basecampnya di garasi ya? Dulu basecampnya di garasi. Muatnya cuma ini aja. Ini aja ibu-ibu ini, bapak-bapak nggak usah masuk, nggak bisa masuk soalnya. Ini aja. Karena nggak mau pindah ke Krakatau, nggak mau pindah ke sana. Yang diobrolin cuma apa Bapak Ibu? Namanya Eko Racing. Wallahi Bapak Ibu tanya ke Ustaz Nizam itu. Oktan, kata Ustaz Nizam. Ustaz tadi, ayo kita belajar. Kemana? Ke Rukun. Di situ ada mentor yang luar biasa. Wah, itu belum ketemu Bu Novi. Nah itu malam itu saya ketemu. Iya kan? Iya, ayo belajar di sana katanya gitu. Sampai Eko Racing diminum sama Mas Andri. Ternyata sampai di sana cuma apa? Bahas tentang oktan. Sampai jam 12 malam oktan. Sampai perdebatan cuma gini. Loh, saya kemarin minta saya pakai apa? Pakai Eko Racing ini, naik mobil ini kok nggak ada manfaatnya. Mungkin mobilmu ini ngomongin tahun ya. Sampai jam 1 malam ngomongin. Besok pun kita ketemu cabai. Pak, pakai produk ini luar biasa. Pasti hemat BBM. Itu aja yang dijelasin. Sharing minggu depan lagi bahas tentang apa? Kualitas bensin, kualitas oktan. Dan dibahas apa? Sodako udara bersih. Pakai ini Pak, nanti ini. Gimana prosesnya? Copek. Kayak gitu Bapak Ibu. Setiap homestay cuma apa? Isinya tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, kemudian ayo. Jadi Bapak Ibu kalau dari sini ke Nganjuk ngomong, Pak beli bensin premium. Isinya sekian, masukkan apa? Kondisi sekian. Nanti berapa kilometer itu berapa kira-kira? Itu aja sebanyak aku pusing.
Apa yang dibahas ini itu aja. Habis waktunya bahas apa? Eco racing tok Bapak Ibu. Minggu depan ketemu lagi itu. Minggu depan itu lagi. Tidak ada namanya Bapak Ibu materi sedasar hari ini Bapak Ibu. Saya rasakan sendiri Bapak Ibu, keluar dari rumah saya jam 8 malam. Di jalan tuh saya berpikir mau kemana ya saya ini? Gak ada tujuan. Kenapa? Orang yang mau saya datangi, yang saya katakan tadi, offline, saya datangi biar cancel, nggak bisa ditemui. Terus di jalan tuh muter-muter ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, nggak ada tujuan. Akhirnya nongkrong di Indomaret, nongkrong di Alfamart, nongkrong di warung kopi. Itu pun nggak tahu apa yang harus saya omongin. Akhirnya apa? Ketemu orang itu senyum-senyum lirik mata. Terus nonton. Saya keluarin produk Eco Racing. Pak, motornya apa Pak? Itu, bagus motornya Pak. Bensinnya apa? Saya masih ingat, bensinnya apa? Premium. Sangat disayangin. Harusnya kan pertama ini Pak. Gak ada uang Mas. Saya punya produk beli premium, kualitasnya pertama. Dan motor Bapak Ibu luar biasa. Tarikannya enteng, hemat BBM-nya. Gimana caranya? Ini produknya Pak. Kapan saya ngomongin bisnis? Tidak pernah Bu. Ini gimana? Berapa harganya? 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Ngomong berjam-jam cuma dapat jual 5.000 toh. Pulang lagi. Kenapa? Ya ajarannya Pak Dindan Gunung. Ajaran sesat. Itu yang diajarin. Jadi jam 1 malam, jam 2 malam saya masih di luar Bapak Ibu. Apa? Nongkrong di warung kopi, bahas sejam 2 jam hanya Eco Racing. Gimana kalau motor saya rusak? Sering sekali gitu. Saya jawab apa? Ustaz Izam, Lamborghini di Malaysia itu pakai Lamborghini semua. Dan pakai Eco Racing. Gak ada yang rusak. Motorku harganya berapa sih? Nanti saya ganti. Itu materi dari Ustaz Izam. Saya masih ingat. Saya ganti berapa sih harga motormu? Itu Bapak Ibu. Setiap hari home sharing berbulan-bulan materinya cuma itu. Pembahasan paket 1, paket 2, paket 3 udah selesai. Dan itu tidak ada perenungan yang luar biasa di dalam materi paket. Sekarang dasar ya. Sekarang Bapak Ibu, maka Bapak Ibu, Masya Allah, bersyukurlah berada di tim yang luar biasa itu APC. Bapak Ibu, support system tadi luar biasa. Support system kita luar biasa. Materinya dahsyat. Yang mungkin materi ini tidak didapatkan di tim lain. Kedua, yang luar biasa adalah ada penunjang untuk bisa mengaktualisasikan materi di sini, yaitu KPA. Wajib ikut KPA itu Bapak Ibu. Wajib. Jangan sampai disuruh jelasin bingung menyimpulkan nanti. Bingung ini apa kesimpulannya kembali lagi ke Eco Racing, jangan. Bahaya. Jadi Bapak Ibu harus punya kesimpulan yang matang, yang pas, yang cepat, sehingga membuat orang itu dari kesimpulan itu sudah cukup sebenarnya, udah tertarik gabung. Ya, harus masuk KPA Bapak Ibu. Kelas presentasi ABCS ini luar biasa dan itu tidak ada di tim di luar sana. Karena Bu Novi itu pun mau itu dan harus menduplikasikan materi itu. Hanya ada di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah menguasai materi ini Bapak Ibu, ya materi dari Ustaz Iltizam dan Ustaz Salman, tepuk tangan dulu dong luar biasa. Itu Masya Allah ya. Ya, jadi saya tugasnya lebih ringan. Ada Bu Jumrotul, sekarang udah tampil, senang kan? Saya duduk manis kok Bapak Ibu, menilai, luar biasa. Dan saya pun belajar sama mitra-mitra saya Bapak Ibu. Bukan saya mentor terus duduk tenang-tenang, enggak, belajar. Hebat Pak Anwarnya, luar biasa. Dulu pemalu, gak ada suaranya, butuh dibesarin volumenya sedikit baru bersuara. Sampai di situ butuh dikerasin lagi baru suara. Sekarang Masya Allah. Ya, Bu Hanum juga males ngomong. Sekarang baru berani kayak gitu. Dari mana? Kualitas dari KPA Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus masuk grup itu, harus masuk kelasnya. Jangan sampai nggak masuk. Ya, bayarnya cuma 200.000, tapi ilmunya sejagat. Ilmunya ini akan turun-temurun kepada mitra-mitra Bapak Ibu ke depan. Ya, Masya Allah, murah Bapak Ibu. Jadilah orang yang teachable, yang haus dengan ilmu. Haus dengan ilmu, jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ini bukan ngajarin atau ngomong, mohon maaf, robot, tetapi manusia. Bapak Ibu akan mengajarkan manusia, membimbing manusia, maka Bapak Ibu harus cerdas di bisnis ini. Semakin cerdas Bapak Ibu, maka nanti Bapak Ibu tidak akan dibohongi mitra-mitra Bapak Ibu ke bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mohon maaf, kalau goblok, katanya Gus Miftah, kalau goblok Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan sering dibohongi mitra-mitranya.
dan dibohongi mitra-mitra di luar sana. Ya, tapi kalau Bapak Ibu pinter, maka insya Allah Bapak Ibu akan memintarkan mitra-mitranya ke bawah. Betul. Kalau semua mitranya pinter, kan enak Bapak Ibu. Mentor pasti lebih ringan kerjaannya. Dulu saya sama Ustaz Nizam sebagai pembicara di mana-mana di Mitra Berkah itu. Nggak ada saya sama Ustaz Nizam, ya udah nggak ada seminar, nggak ada home sharing, nggak ada home prospek. Ya, maka dari itu Bapak Ibu harus pinter, harus cerdas, harus cepat cerdasnya, jangan lama. Jangan 2 tahun, 3 tahun baru cerdas. Saya kalau bisa sebulan cerdas, maka Bapak Ibu akan bisa closing setiap minggunya minimal, kayak gitu. Sehingga nanti bertahan di tim Elit. Nah, gitu ya. Bapak Ibu cukup ya. Ya, insya Allah cukup Kalau aja acaranya dari saya. dahsyat, Hah? terus nggak closing gimana? Apa Pak? Kalau acaranya udah dahsyat tapi nggak closing gimana? Ya. Wah ini ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau melihat kemampuan kita Bapak Ibu ya, kalau melihat potensi kita, ya, itu tidak seberapa ya dengan ilmu Allah yang belum diturunkan kepada kita, ilmu mentor-mentor yang belum diturunkan kepada kita. Maka satu hal Bapak Ibu, kalau kita sudah berusaha dengan keras, sudah melakukan apa yang diarahkan mentor, maka satu hal Bapak Ibu, banyak doa, banyak doa. Saya katakan banyak doa. Doa itu tidak harus di masjid Bapak Ibu. Doa di warung kopi juga boleh. Doa di depan situ juga boleh. Doa di kamar tidurnya juga boleh. Di mana saja. Karena kita harus kembalikan kepada Allah. Kalau sudah materinya dasar terus tidak closing, kita perlu evaluasi. Evaluasi apa? Cara kerja kita. Nah, Cara kerja kita itu harus dievaluasi setiap harinya. betul. Kenapa ini kok nggak closing? Apa yang salah? Merapat kepada siapa? Kepada yang memiliki sistem itu atau ilmu itu ya. Kalau di sini kan Pak Didi merapat. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut merapat ke beliau. Datang Pak Didi, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Apa yang salah? Nah kayak gitu nanti. Kemudian siap-siap diumbah, diraupi. Jangan setelah dimarahin di ini, kemudian 2 minggu, 3 minggu gak kelihatan lagi. Harusnya kan seminggu melaporkan, Pak Didi, alhamdulillah saya sekarang bisa ngundang. Dari gak bisa, saya bisa ngundang. Walaupun belum closing Pak, tapi saya bisa ngundang. Ini kan prestasi yang luar biasa. Kita apresiasi, alhamdulillah. Nah, para mentor bisa seperti itu ya kepada mitra-mitranya. Jadi, ayo coba lakukan minggu ini gini. Habis itu laporkan ke saya, nanti saya evaluasi. Itu. Jangan sampai datang ke Pak Didi, habis itu sebulan 2 bulan gak pernah ketemu lagi, tidak pernah dilaporkan hasilnya. Nah ini, ya. Jadi audit itu penting Bapak Ibu. Audit itu penting. Kita ini diaudit siapa? Mentor. Kenapa kita gak closing? Cara kerja harus dievaluasi. Jangan tanya nanti kan pertanyaannya, berapa orang yang kamu datangin hari ini? Kan gitu. Berapa orang kamu prospek hari ini? Berapa orang kamu silaturahim hari ini? Kan gitu aja pertanyaannya nanti. Selain itu apa yang kamu lakukan? Nah, tinggal habis itu kita doakan. Sebut aja nama-nama cabai itu nggak apa-apa. Kan yang memiliki hati kan yang sana Bapak Ibu. Betul. Bisa jadi mohon maaf tertarik gabung dengan presentasi kita, ternyata gabungnya di sana, ada nggak seperti itu? Ada. Sudah mantap gabung di kita di grup udah masuk, tapi ketika japri, digabungnya di sana, di tempat lain. Nah, itu kan memang bukan rezeki kita, ya bukan nasib kita gitu. Jadi Bapak Ibu, program kerja kita itu harus dievaluasi. Nah sekali lagi, program kerja kita itu berdasarkan satu hal Bapak Ibu. Ini satu hal. Program kerja kita itu berdasarkan database. Kita gak akan bisa kemana-mana, kita akan gak bisa kerja kecuali database. Maka database itu penting Bapak Ibu. Itu adalah program kerja kita. Bayangin Bapak Ibu gak ada punya database. Database itu maksudnya apa? Ya orang yang mau Bapak Ibu datangi. Saya mau ketemu A, mau ketemu B, itu kan bagian database. Maka perbanyaklah database-nya. Nah untuk mendapatkan database itu sudah diajarkan. Kan sudah diajarkan semua Bapak Ibu, betul ya? Nah masalahnya sudah praktekkan apa belum? Nah kalau belum praktekkan Bapak Ibu, maka segera dievaluasi. Ini mumpung masih tanggal 2, belum habis bulan Januari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, 2023, 2024 belum bisa maksimal. Ayo 2025 jangan sampai mengulangi kesalahan di 2024-2025. Ya. Jangan sampai mengulangi. Jadi Bapak Ibu pertahankan kualitasnya, pertahankan semangatnya, jangan sampai kendor. Kalau ada mitra yang kendor di bawah kita, nggak usah peduli.
Udah cari aja yang baru lagi. Gak usah peduli. Jangan merasa Bapak Ibu minta-minta ke mitra. Ini jangan. Jangan merasa Bapak Ibu minta poin dari mitra, gak usah. Udah kita maksimal aja. Insya Allah nanti Bapak Ibu jadikan Bapak Ibu itu berlian dalam diri Anda, maka insya Allah kalian bukan berlian-berlian hebat. Jadi berlian dulu Bapak Ibu. Jadi singa dulu Bapak Ibu. Maka nanti akan mendapatkan berlian singa yang luar biasa, yang bisa mengaum di setiap wajah orang. Kayak gitu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu. Gak usah peduli dengan apa kata orang di luar sana. Gak usah peduli dengan apa tawaran-tawaran di luar sana. Fokus pada Bapak Ibu. Fokus saja. Insya Allah Bapak Ibu pasti sukses di luar sana. Mudah-mudahan sukses semua ya. Saling mendoakan agar semuanya sehat ya, semuanya sukses. Jangan berpecah belah ya. Jangan berpecah belah, ini penting Bapak Ibu. Jangan berpecah belah. Kita ini kenal di komunitas sahabat karib, kita saling kenal di ABCS ini, jangan pernah terpecah belah ya. Kalau ada gesekan segera saling meminta maaf ya. Bismillah, insya Allah pasti sukses ya. Insya Allah sukses. Prinsip kita Bapak Ibu, satu musuh itu terlalu banyak, tapi 1000 teman itu terlalu kecil. Jadi perbanyaklah teman di bisnis ini ya. Perbanyaklah teman. Mentor boleh dibenci, boleh dimarahi, boleh dihina, tapi ingat mentor tidak boleh membenci, menghina mitra-mitranya. Karena pemimpin itu boleh dinilai, boleh dicaci maki, tapi kita tidak boleh mencaci maki kita. Itu udah biasa. Kemarin Pak Jokowi itu jutaan umat Indonesia yang caci maki dia, memang layak untuk dicaci maki. Bu Novi, Pak ini boleh Bapak Ibu. Anda caci maki, Anda hina kalau ada kesalahannya. Orang nggak salah dicaci maki ya nggak boleh. Kayak gitu. Itu resiko dan konsekuensi sebagai mentor. Dihina, dicaci maki, disindir-sindir, dibicarakan di belakang itu biasa. Tapi ingat, seorang mentor tidak boleh membenci, menghina mitra-mitranya. Yang kita benci, yang kita marahi, yang kita tidak senang, itu apa? Sifatnya saja, orangnya jangan. Ya. Orangnya tidak boleh dibenci. Yang dibenci apa? Sikapnya, sifatnya yang boleh kita benci. Sehingga apa? Kita tetap ada hubungan baik dengan mitra. Ya. Ya, jadi kalau saya nggak suka Pak Anang, sifatnya mungkin saya nggak suka, tetapi orangnya Masya Allah saya suka, gitu kan? Gitu, jadi ya, ingat sekali lagi Bapak Ibu, kalau mau sukses di bisnis ini pakai prinsip saya tidak pernah ada kebencian kepada mitra-mitra saya. Wallahi saya tidak pernah benci sama mitra-mitra saya sampai hari ini, detik ini. Tapi apakah mitra saya banyak yang benci sama saya? Banyak Pak. Banyak. Di luar sana bicarakan A, bicarakan B, bicarakan C, saya nggak peduli. Yang penting tadi saya katakan, saya akan bantu kamu dengan cara saya sendiri yang sudah diajarkan founder ABCS. Dan saya nggak akan bantu kamu dengan caramu. Karena kita ini sudah punya standar. Sukses di bisnis ini sudah ada standarnya. Ya, jadi Bapak Ibu, yang dibenci apanya? Yang dibenci sikapnya cara menjalankan bisnis ini. Sikap di luar bagaimana caranya dia menjalankan bisnis ini, tapi orangnya tidak boleh dibenci. Mentor-mentor Anda ini semua adalah calon mentor yang hebat. Siap-siap dibenci, siap-siap dihina, siap-siap sering dibicarakan di belakang. Jangan sakit hati, jangan baper, jangan dibalik. Kamu benci, kamu hina, kamu caci maki, kamu rendahkan, kamu hina. Jangan. Didoakan biar dia kembali kepada jalan yang benar dan lurus. Karena yang ada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang benar dan berada di jalan yang lurus. Bukan berarti orang yang tidak di dalam ruangan ini dia tidak berada di jalan yang lurus. Tinggal lurusin titik aja. Titik paling dia bengkok tinggal titik aja. Nah, kan gitu. Itu Bapak Ibu ya. Didoakan lagi, didoakan. Kalau sudah diarahkan, sudah dibina, sudah ini nggak mau ya sudah. Ya sudah, biarkan aja. Tunjukkan prestasi yang luar biasa pada diri Anda, habis itu baru diajak untuk makan-makan. Enak. Insya Allah minggu depan ada Sakura, kan ada tulis mobil. Ya, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada yang panas telinganya, ya begitulah saya. Saya ini kalau ngomong kasar Bapak Ibu, karena saya bukan makhluk halus ya. Nah, kata Bu Novi gitu. Jos
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.